سلم لنا وفي ديننا والمسلمين أستغفر الله 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 أنت السلام ومنك السلام سلم لنا إلى سبل السلام أستغفر الله 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 فآتينا رحمة السلام ووارثا دار السلام أستغفر الله 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 بسم 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 الله السلام بسم الله المؤمن بسم الله العزيز الحكيم بسم الله Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekhul Al-Fatihah. Auzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qadir insyaallah. Wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani keberkahan kita dalam hidup ini, keberkahan bagi ibu bapak kita, anak-anak kita, handai taulan kita, sekeliling kita, dan di kehidupan ini semoga rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala selalu tercurah kepada kita. Dan bersamaan dengan itu pula semoga ridhonya baginda Rasulullah SAW kepada kita semuanya di dunia dan akhirat, dan dijadikan beliau kita adalah orang-orang yang dekat dengan beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin saya mengakhiri penyampaiannya kepada kita dalam Fathur Rabbani. Orang-orang yang sudah kuat imannya memungkinkan Allah menyediakan rezeki kepada orang itu tanpa dipinta sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bijadatihi ta'adu anitolahi. Bahkan orang itu mungkin tidak mencari rezeki, Allah menyediakan kepadanya rezeki yang lebih terhadapnya. Wa bikamalihi wa tamamihi. Dengan kesempurnaan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya gulam la taqlidil jidda bil hajari. Wahai anak-anakku, janganlah kalian mencampurkan keseriusanmu, kesungguh-sungguhanmu bil hajari dengan omong kosong, dengan ketiadaan yang berguna, dengan sesuatu yang mengacaukan dirimu. Fa innaka
ma tumkinu qalbuka ma'al khalqi kaifa yajtama'u ma'al khaliq wa anta musyrik bisababi. Sesungguhnya tidaklah mungkin hatimu ma'al khalqi, hatimu bersama dengan makhluk, kaifa yajtama'u ma'al khaliq, sementara engkau ingin hatimu juga kepada Allah. Maksudnya cinta kepada Allah itu jangan diduakan. Nah, ya lah. Kayak wanita juga berharap suaminya jangan menduakan cinta. Bagaimana mungkin? Maksud di sini bukan hanya cinta, tapi kejiwaan hati kita, supaya kita isi hanya dengan Allah. Jangan nanti Allah dunia, Allah dunia, Allah dunia. Lalu bagaimana mengurusi hidup dunia ini? Mengurusi hidup di dunia ini, jangan menggunakan hati terlalu banyak. Kayak apa tuh jangan menggunakan hati? Contoh orang menggunakan hati bagaimana? Misalnya hari ini dia berdagang baju di pasar. Kebetulan hari ini sunyi, tidak seperti biasa. Sunyi bibai, agak sunyi dari biasa. Lalu hari itu dia sakit hati. Maka sakit hatinya itu karena dunia. Kenapa dia sakit hati? Karena dia mengisi dunia itu di dalam hatinya. Seharusnya hanya di luar saja, di pikirannya saja kah? Ya kah? Pulang ke rumah jangan dipikirkan itu. Yang memberi rezeki itu urusan Allah, tugas Allah. Kita manusia ini mencari aja. Nah, pakai slide lah. Nah, kita gambarkan. Penting. Nah, tadi itu amalan itulah. Mikrofonnya dirubah-rubah sedikit, nah, supaya kada mengisap. Nah, ini mobil kah kendaraan kalah sama aja nah, ya kalah kendaraan aja gitu. Banyak nang bisi kendaraan pada mobil. Kendaraan. Nih, kendaraan ya rusak. Kita semingguan mikir kendaraan aja ya lah, ya kah? Berapa biayanya, berapa ininya? Harusnya bagaimana? Sebentar aja. Kayak kemarin kendi yang masuk air ke dalam kendi, airnya kendinya pecah. Sebentar aja kan air lewat. Oke, ada masalah sedikit. Sudah. Waktu sampai di rumah atau di mana sudah tidak usah dipikirkan lagi itu. Artinya memikirkan juga, tapi jangan sampai ke dalam hati. Contoh orang mendalami hati itu seminggu 2 minggu. Orang putus cinta tuh, yalah, berapa waktu keingatan? Berapa? Nah, seminggu bisa lebih, sebulan, setahun ya lah. Berarti masuk ke dalam hatimu, kata Syekh. Kolbun ini jangan diisi kecuali hanya satu saja, Allah, atau yang disebut dengan Allah dan Rasul. Ini aja, dua nih yang diletakkan, tidak ada yang lain. Apalagi disir, di kolbun Allah dan Rasul, disir, sirnya juga Allah dan Rasul. Yang lain tuh duniawi saja. Selain daripada itu dunia. Rumah baguskah, tidak baguskah? Memikirkan rumah ini bagus, sudah baguskah, tidakkah rumah aku ini? Seminggu, 2 minggu, sebulan mikirkan itu aja, ya kah? Atau anak, kayaknya anak nih kurang taat lawan orang tua. Kita sebagai orang tua sakit hati, bertahun-tahun sakit hati, mengingatkan si anak itu seolah-olah durhaka kepada diri. Nggak usah dipikirkan itu. Di hati kita tetap ada Allah dan Rasul. Gampang aja itu. Sekali berdoa, dia mau baik-baik aja. Orang tuanya harus mendidik. Banyak orang ahli pendidikan anaknya juga bermasalah.
Banyak orang tua yang tidak ahli pendidikan, anaknya baik, anaknya bagus. Tenang saja, doakan kepada Allah, ya kah? Kita kalau mendidik ini ndak habis-habisnya. Nang sekolah sampai SMA, habis lulus, harapan kita anak kita kayak Pak, bagus kok. Nah, nyatanya sesuai lah dengan harapan kita sebagai orang tua? Tidak selalu sesuai, ya kah? Sudah sekolah kan dia tiap hari dahnya sekolah, makan pendidikan. Boy, ini pendidikannya salah nih. Nah, itu teori aja, realitanya kayak apa? Baik. Nah ini, ya Pak. Nah, subhanallah. Itulah yang terjadi. Maka di hati kita, kolbun kita hanya Allah. Kemarin nih kolbun, ada kolbun. Di dalam kolbun ini ada namanya lagi mata. Sir. Inilah yang kita bawa nanti bila kita meninggal dunia. Ini file yang kita bawa waktu meninggal dunia. Jadi jangan sampai ini ada file lain. Ada Juleha Nusa, ada TV 42 inci. Ada apa lagi? Ada domino di sini. Kacau. Tapi guru saya suka memancing. Ya sudah, memancing jangan sampai dibuat dalam hati. Nusa. Itu di soal hobi-hobi aja tuh. Aku suka makan bakso. Bakso nggak usah diletakkan di dalam hati, apalagi dalam sir. Yang ada dalam hati dan sir itu Allah. Kalau bisa disambung, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, itu nyaman bener kelak. Enak bener pelajaran saya nih. Kaifa yastama'u ma'al khaliq wa anta musyrik bisyababi. Yang kedua adalah bagaimana bisa engkau mencampurkan antara Tuhanmu dengan makhluk itu sendiri, sedangkan Anda masih menyekutukan sebab dan musabab. Nah, pulang sebab dan musabab. Ada orang kaya, ya kelak, kaya, orang kaya. Kenapa dia jadi kaya? Dia tijarah ini melakukan perdagangan, ya kelak. Dia melakukan kasbun itu usaha, lalu terlihat dia jadi kaya. Ini disebut dengan sababun yang kedua, sebab yang kedua. Sebenarnya, sebenarnya dia kaya ini lantaran Allah mengayakan. Allah yang disebut dengan musabbabun, al-musabbab. Penyebab pertama itu sebenarnya Allah. Jadi penyebab yang pertama itu satu, itu adalah Allah. Kayanya ini ikhtiar saja, duanya ini ikhtiar aja. Duanya ini bisa jadi sebenarnya dua ini dia melakukan ikhtiar itu karena juga bantuan Allah. Kalau karena dibantu Allah tidak bisa ikhtiarnya. Nah, ini maksud saya yang dibicarakan saya. Jadi, engkau sendiri masih musyrik dengan sebab. Engkau sendiri masih mengatakan engkau kaya itu karena sebab dirimu. Iyalah. Engkau kaya itu engkau mengatakan karena engkau berjualan, karena engkau berdagang, karena engkau berusaha. Bahkan engkau berkata, andaikan aku tidak berusaha, tidak berdagang, tidak berjualan, tentulah aku menjadi orang-orang miskin. Beruntunglah aku menjadi orang kaya karena aku rajin bekerja. Kalau di desa rajin bahuma, ya Allah. Itu sebab itulah kamu itu sebenarnya musyrik.
Seharusnya bagaimana? Hatimu engkau, nah hati dan sir lagi kembali nih. Hati dan sirmu tetap mengatakan yang mengayakan aku ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyatanya kamu berdagang, nyatanya kamu berusaha. Usaha dan dagang ini pun aku dapat lakukan semata-mata karena izin Allah, karena dorongan Allah, karena ditampilkan Allah. Bahasa Syekh Ibnu Athaillah itu dalam kitab Al-Hikam yang pertama tadi, karena judahu alaika, karena kedermawanan Allah pada dirimu sehingga engkau dapat berikhtiar dalam hidup ini. Jadi itu masalahnya. Sama kita sering dalam hidup ini malas nih bekerja, jar. Bukan malas lain, pekerjaannya yang tidak ada. Ya kan? Tuh daftar situ. Sekarang penerimaan SMA kita sendiri apa? Sekolah aja tidak tamat-tamat. Kayak apa anak tamat sekolah aja kada. Ya kalau lah. Nah, coba bayangkan, inilah kenyataan kita dalam hidup. Nah, ini kamu itu masih musyrik bisabab, musyrik. Kaifa takunu ma'al musabab? Bagaimana engkau mengaku bersama dengan Tuhanmu itu sendiri sebagai penyebabnya itu? Kaifa yastama'u zahir wa batin? Engkau sendiri tidak bisa menyatukan, memadukan antara zahir dan batin. Ma taqulu wa ma la taqul, ma indal khalqi wa ma indal khaliq. Bagaimana bisa engkau menyatukan antara berakal dengan tidak berakal? Bagaimana bisa engkau menyatukan antara khaliq dengan makhluk itu sendiri? Ma ajhalu man nasiyal musabbab wastawalu bisababi. Sungguh amat jahillah orang-orang yang melupakan nasiyal musabab, melupakan Tuhan yang mengayakan dirinya, yang memberi kemampuan kepada dirinya, yang menjadikan dirinya bisa hidup, bahkan hidup saja karena Allah yang memberikan kepadanya. Wastaghalu bisabab. Sementara kebanyakan orang-orang hanya menyibukkan, memperhatikan, sibuk dia dengan sebab-sebab dirinya, seolah-olah dirinya lah yang mampu melaksanakan itu sendiri. Waqafa ma'asani, berhentilah ia itu kepada makna sebab yang kedua saja, tidak memperhatikan sebab yang pertama, yaitu yang tadi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Wa tarkul awal nasyal baqi wa parihabil pana. Meninggalkan yang pertama, yaitu sebab-sebab daripada Allah yang menjadikan dia kaya atau mampu, nasyal baqi, maka melupakanlah dia akan apa yang sesungguhnya. Wa parihabil pana, dia bergembira dengan ikhtiarnya yang sesungguhnya adalah pana. Jadi Jersidin, ikhtiar dan usaha manusia itu sebenarnya hakikatnya pana. Pana itu artinya kosong, nol. Pana itu artinya nol, kosong. Artinya ikhtiar kita itu bayang-bayang aja, sebenarnya tidak ada. Sebenarnya hakikatnya tidak ada. Rokok ada, ya ada, itu karena dijohirkan, ditampakkan Allah. Sebenarnya tidak ada. Yang ada itu kamu itu kaya sebenarnya karena tidak apa-apa, karena kamu sendiri langsung diberikan Tuhan rezeki. Sama sholat kita itu, makanya kita tidak boleh mengaku-ngaku sholat. Memang waktu kita sholat, kita sengajaku sholat johor 4 rakaat karena Allah. Memang itu ucapan kita, tapi sebenarnya semua itu dapat kita lakukan semata-mata kedermawanan Allah kepada diri kita, pemberian Allah kepada diriku. Ini pandangan yang tidak boleh lepas dalam hidup kita. Bila kita lepas daripada ini, sia-sia ilmu johir yang kita pelajari. Mengaji, merasa mengaji Al-Quran 30 juz, 6 bulan sekali juz, tamat juz. Nggak usah dipikirkan tuh, jangan diingat. Yang penting dikerjakan aja terus, jangan diingat. Dan tidak usah mengisahkan kepada orang lain. Nah itu karena di dalam hati memandangnya apa? Pekerjaan kita yang mengaji Al-Quran selama berapa? 6 bulan 6 bulan khatam Al-Quran, itu nggak usah diingat.
Cuma kita memandang itu adalah bukan pekerjaan kita, betul, tapi yang kita lakukan itu semata-mata karena kedermawanan Allah kepada kita, karena kebaikan Allah kepada diri kita. Karena Allah memperhatikan diri kita, lalu kita bisa mengerjakannya. Sama kita berusaha nih, mampu berusaha berjualan, padahal bungolnya kurang lebih jalan orang pengangguran, ya, iyalah, ya tapi pintar kita lah sedikit pada pengangguran misalnya, nih lah, misalnya Bibai. Tapi kebetulan si pengangguran tuh, ya miskinnya kita kaya karena kita ada pekerjaan. Siapa yang menyediakan pekerjaan nih? Dulu di sekolah banyak yang lebih pintar pada kita. Kebetulan kita dibuatkan Tuhan beruntung, punya orang tua kawa dagang, kawa, iyalah. Atau kayak apa, kita daftar apakah dulu asal-asal daftar aja, padahal banyak kawan kita yang lebih pintar pada kita. Tiba-tiba kita diterima jadi pegawai negeri sipil. Berapa lagi? Tiba-tiba kita jadi polisi, tiba-tiba kita jadi tentara. Subhanallah, Bib. Tiba-tiba jadi pilot, terbang. Seluruh Indonesia sudah terbang. Ya. Kenapa jadi begitu? Inilah kehebatan pemberian Allah. Di hatimu jangan lepas dari makna ketuhanan itu, di hati dan di sir kita. Subhanallah. Nah, kepanjangan lah. Jadi kesimpulannya tadi, pengertian ini tadi dapat disimpulkan, kehidupan itu kesimpulan bahwa kehidupan ini terlihat manusia yang melakukan. Kita ini kan menghadapi kebaikan. Coba kalau kita tidak kebaikan itu hilang. Kebaikan itu hilang, tiba-tiba kita sakit gigi. Iyalah, kayak apa sakit gigi itu? Terasa sakit giginya aja. Kalau yang sakit, yang lain ingatlah kita waktu sakit gigi itu. Udah ingat lagi kita. Nggak usah. Begitu nikmat dicabut Tuhan, tidak bisa kencing aja kayak Pak. Yuk, menahan kencing ya Pak. Paksa pakai ya Pak. Di rumah sakit pakai selang ya Habib. Pakai keteter kah, selang kah? Nah, ada juga tidak bisa kami wisi, enggak ada Bib. Kayak apa Bib? Kami di mana? Nah, maka saat itu kita sadar, memahami semua yang kita rasakan. Yang kita rasakan ini tidak lain itu nikmat sebenarnya. Rasa sehat, rasa nyaman, rasa bisa duduk, bergerak, itu nikmat Allah. Dan tidak lain itu adalah anugerah Allah, kedermawanan Allah kepada diri kita. Subhanallah. Mudah-mudahan bermakna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fattah ya Razak ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Fattah ya Razak ya Fattah ya Razak ya Arhamar Rahimin ya ya Arhamar
Ya Maha